Halo, Pak Nana? Atau Pak Saud dulu, Pak Saud dari ITB? Mangga, Pak Saud. Halo? Host, tolong diaktifkan unmute Pak Saud atau Pak Nana Sulaksana. Pak, karena ini belum dimatikan. Oh iya, silakan. Oh, mungkin screen-nya di-off-kan dulu, Pak. Pak Yahya, punten. Ya. Iya. Gimana caranya? Oh iya. Oke, Pak. Ada yang saya unmute. Oh iya. Oke, terima kasih. Oh iya, saya coba sudah screen-nya sudah hilang, Pak. Masih muncul, Pak. Atau sambil ini Pak Saud, silakan untuk menanggapi dulu para narasumber, silakan. Terima kasih Pak Tantan, sangat menarik ya tadi penjelasan dari Pak Indra, kemudian Bu Andiani, Pak Wira dan juga Pak Yahya, bagaimana interaksi dari sudut pandang yang boleh dibilang dari kegeologian, kemudian usernya sendiri dan juga dari sisi planning. Saya mungkin ada satu pertanyaan yang saya nggak tahu jawabannya, mungkin juga nggak mudah saya sendiri kalau nanya itu juga nggak mudah. Itu dari sisi skala. Kita kalau bicara seperti ini selalu bicaranya skala peta kan, dan kalau dibilang ini hal yang klasik sudah mungkin 10 tahun terakhir kita diskusikan bagaimana ini solusinya supaya menghasilkan skala peta yang kita harapkan. Tadi Bu Andiani mengatakan dari sisi anggaran gitu ya sudah cukup sebetulnya, tapi kalau digali-gali, dikorek lagi, sebetulnya mungkin kalau menyajikan peta yang dibutuhkan Pak Wira masih kurang gitu ya. Betul. Ada quick win nggak dalam hal itu gitu? Karena pengalaman kita termasuk mungkin salah satu yang paling besar terakhir ya, maksudnya mungkin dalam kurun 5 tahun terakhir yang paling besar kan salah satunya adalah yang Palu ya, yang Sulawesi Tengah. Itu adalah penyajian peta dengan kualitas tinggi dan di situ yang betul-betul dibutuhkan karena kalau kita bicara sesarnya di sana pun tidak hanya bicara patahan yang utama tapi juga patahan-patahan kecil. Ada yang bilang bentuk sisir, bentuk rambut ataupun lebih ini. Dan itu sangat, dan saya nggak tahu di sini ada teman-teman dari BMKG nggak. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali ketika menyusun master plan. Saya waktu itu di Bappenas Pak Yahya membantu dengan Pak Suprayoga Hadi, terus day to day di sana. Nah, kita juga dibingungkan dengan memang ketika itu merah semua itu atau dikasih warna ini gitu ya. Salah satunya sebetulnya kendala kedetailan data. Nah, mungkin saya ingin mendengar hal itu kalau bisa kita lebih seriuskan gitu ya, atau bagaimana dari sisi stakeholder. Kalau memang ada persoalan di anggaran, apakah kita bisa tadi seperti kata Pak Wira, lokasinya itu sama-sama dikeroyok dulu, disamakan sehingga itu lebih ini. Karena tanpa itu diselesaikan, maka persoalannya itu masih terus terjadi. Saya melihat masalah data yang rinci. Betul. Dan tata ruang pada akhirnya kalau kita mau bicara level intervensi dan juga bahkan sampai ke zonasi dan juga pengawasan dan juga penindakan itu adalah di level yang skala yang besar, skala yang detail tadi. Nah, itu mungkin awal yang ingin saya pancing dulu untuk diskusi. Baik, karena terima saya kasih. ini relevan buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saud. Mungkin ini jawaban pertama harus Bu Andiani dulu sebagai yang memproduce ya. Jadi, mangga silakan ditanggapi Pak Saud, Bu. Di unmute dulu, ya. Baru nanti ke Pak Wira mungkin ya sebagai end product-nya, user-nya seperti itu. Terima kasih Pak Saud. Ini memang masalah klasik yang sudah kita diskusikan cukup lama. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait anggaran cukup Pak. Kalau itu anggaran untuk teman-teman Badan Geologi bekerja untuk seluruh Indonesia sesuai dengan wilayah kita dan sesuai dengan jumlah SDM. Itu yang pertama Pak. Tapi tadi kalau kita bicara masalah detail, pertanyaannya apakah iya Badan Geologi
harus melakukan sampai skala detail. Idealnya memang iya, Pak. Tetapi kalau itu dilakukan, Badan Geologi itu tidak memiliki kepanjangan tangan di daerah. Artinya tidak ada lembaga Badan Geologi di daerah. Contohnya adalah kayak misalnya BNPB. BNPB itu punya BPPD. Jadi penanggulangan bencana ada di daerah masing-masing. Nah, idealnya menurut kami Badan Geologi ini ada di daerah. Ini mungkin nanti Pak Yahya mungkin perlu menanggapi masalah ini, Pak. Kenapa perlu di daerah? Karena sebetulnya kondisi geologi suatu wilayah itu sebetulnya akan lebih baik kalau daerah juga memahami ini. Ada kepanjangan tangan Badan Geologi itu di daerah. Masalah kebencanaan itu kan sebetulnya kalau kita bicara mitigasi itu akan berpengaruh sekali kalau memang daerah itu terlibat di dalamnya. Dan ini juga pertama kita tidak punya lembaga di daerah. Ini menjadi salah satu kendala kami sehingga seringkali kami tidak bisa menyiapkan data pada skala detail seperti yang tadi dimaksud oleh Pak Saud maupun Pak Wira. Namun kemudian kami mempunyai beberapa kasus untuk trade-off-nya ini. Contohnya yang Palu, Pak. Pada waktu mereka memerlukan skala detail, ya kita lakukan pendampingan teman-teman ATR itu pada waktu menyusun di skala detail. Artinya kita tidak memproduce peta pada skala 10.000, 25.000, tetapi kami mendampingi pada waktu tata ruang itu disusun. Jadi ada komunikasi di antara kita. Tapi kan ini masalahnya kasus Palu. Mungkin pertanyaannya bagaimana dengan kasus lain. Betul. Nah, kasus lain itu kembali lagi Pak Saud, ini kita punya Undang-Undang 23. Memang di dalam Undang-Undang 23 2014 ini tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Di sana dijelaskan bahwa yang terkait dengan geologi semuanya sampai kebencanaannya, pemetaan bahayanya itu semua ada di pusat. Pemerintah dalam hal ini provinsi kabupaten itu tidak punya kewenangan. Nah ini memang menurut saya ini PR kita bersama. Seharusnya kita memberdayakan teman-teman provinsi dan kabupaten sehingga dari sisi SDM kita siapkan mereka untuk melakukan itu, dari sisi anggaran mereka juga menyiapkan ini. Nah ini sebetulnya kalau secara ideal kita juga punya kepanjangan tangan di daerah, ini akan bagus sekali gitu loh. Jadi problem-problem skala detail itu mungkin sudah selesai di teman-teman provinsi dan kabupaten, dan kedepannya dengan kita punya badan geologi kecil-kecil di daerah, mungkin tidak perlu setiap provinsi lah, mungkin satu UPT atau apa itu meliputi beberapa provinsi bisa seperti itu. Tetapi dengan adanya badan-badan seperti ini akan cepat sekali mereka merespon, dan kami di pusatnya hanya tinggal mensupervisi atau kita membuatkan rekomendasinya. Nah, hal-hal seperti ini tuh sebetulnya kita juga berdiskusi juga ini juga dengan teman-teman Bangda seperti itu. Tapi ini juga masih ada kendala karena di undang-undangnya seperti itu, Pak Saud. Mungkin ini ada masukan dari Pak Yahya itu apakah, karena memang misalnya begini Pak, kita punya dinas SDM di daerah, tapi dinas SDM ini kan intinya seperti kepanjangan KESDM di daerah. Geologinya itu seringkali hanya ngurus air tanahnya saja, contohnya begitu. Mengurus air tanah pun hanya ngurus mungkin fokus izinnya saja, perizinannya, kemudian perizinannya. Nah, menurut saya kan memang ini harus dibesarkan, peranan itu harus dibesarkan di daerah. Kita dulu juga punya sebetulnya kanwil, tapi kemudian dengan di tahun berapa itu kemudian kanwil direbut, kemudian masuk ke pemerintah. Nah, mungkin pertanyaan ini saya tanyakan ke Pak Yahya juga ini, apakah kedepannya itu dari Bappenas ada proyeksi bahwa memang karena kita potensi ancamannya cukup besar, tapi juga di sisi lain kita punya potensi sumber daya yang cukup besar, apakah tidak diperlukan badan geologi di daerah? Mungkin itu Pak Saud sementara jawaban dari saya. Sebelum ke Pak Yahya, mungkin ke Pak Wira dulu. Tadi mungkin Pak Wira sudah sedikit menyinggung masalah skala peta ya Pak ya. Jadi badan geologi misalnya yang terbaru saja itu peta geologi lah contoh kasus, baru sampai 1:50.000. Dulu sebelum ada One Map Policy itu di Jawa itu 1:100.000, di luar Jawa 1:250.000 gitu. Jadi bagaimana solusinya Pak Wira, monggo sebagai user. Ini kata Pak Saud, pertanyaannya simpel, jawabnya susah. Jadi saya punya dua usulan Pak tentang dua pendekatan lah, approach gitu. Pertama dari segi programming, itu dari segi governance-nya, yaitu kelembagaannya. Pertama ini kita bicaranya adalah skala peta resolusi spasial ya, bukan skala cetak ya.
Kan salah cetak sama resolusi spasial berbeda. Resolusi spasial, ketelitian spasialnya level yang mendekati setara dengan tata ruang yang disusun, tata ruang skala Vinci. Nah, Pak Presiden, Pak Jokowi, di tahun 2019 atau 2018 dalam rakornas BPN, itu kan semua selain diundang ke istana, dia menyampaikan amanat penting ke tata ruang. Tolong dibantu pemerintah daerah menyusun RDTR di daerah kawasan ekonomi investasi dan kawasan rawan bencana. Itu udah hints yang paling kuat gitu. Kawasan ekonomi investasi, kawasan rawan bencana. Nah, kita butuh pendekatan secara program, Pak. Karena resource kita terbatas. Saya tahu persis, ini biayanya mahal untuk bikin peta skala rinci. Dan hulunya itu peta dasar dulu. Peta dasar dulu nih. Data 5.000 plus data DEM dari LIDAR. Itu di BG, itu sangat mahal sekali. Nah, kita butuh mengecilkan skopnya, terfokus. Resource kita itu bisa lebih efisien. Dari situ, baru semua yang lainnya masuk kan, Pak. Topografi itu menjadi input semua hal itu. Bikin peta tanah, mau bikin geologi, segala macam, pasti topografi dulu. Ya kan? Jadi kita satukan dulu, sinkronisasi secara fokus dan lokus. Fokus dan lokus. Misalnya tata ruang punya roadmap 5 tahun ke depan, di mana aja lokasi mau digarap dari segi ekonomi, saya mau digarap dari segi rawan bencana. Nah, itu bisa jadi patokan tuh, Pak. Supaya sektor bisa masuk duluan. Misalkan peta dasar masuk dulu, baru peta geologi tematik lainnya masuk kemudian, dan kami tinggal pakai di hilir. Baru kita bicara tata ruang berbasis data geologi yang akurat. Karena kalau timingnya berbeda, repot, Pak. Contoh tadi, di Bapak ada roadmap peta Sorong, 2023 ya. Nah, kami udah masuk di tahun 2018, Sorong. Nah, itu. Tahun ini kami di Ambon, kemudian di Selat Sunda pasca bencana tsunami, kemudian Sentani pasca bencana banjir bandang, ya kan, kemudian Sulsel pasca banjir jadi berang, dan di Cirebon yang mulai subsiden. Nah, menyocokkan lokasi ini kalau bisa kita sifatkan secara program, nanti panas kuncinya. Sehingga secara resources kita lebih terfokus, bisa cukup dananya. Memang yang kedua kelembagaan yang Bu Andiani fokus sama daerah punya. Mungkin salah satu itu kita punya roadmap Bu Andiani, roadmap jangka panjang ya, panjang, menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang saya setuju, di daerah diperkuat nih. Kayak kita punya center of excellence lah di masing-masing regional tertentu. Gitu. Tapi yang jangka pendek ini percepatan yang penting Bu. Contoh aja bencana itu, setahu saya kayak pasca tsunami Aceh 2004, itu seolah-olah bencana kan lebih sering gitu, bencana geologian. Apakah memang itu yang tektonik yang di Aceh itu memicu yang lain-lain, saya nggak tahu. Tapi kayak lebih sering bencana geologian pasca 2004. Kemudian 2010, itu paling banyak bencana itu banjir dan longsor. Karena makin banyak aktivitas menekan perkebunan lahan di bagian hulu gas. Ya. Jadi bencananya makin banyak ini frekuensinya. Jadi kita perlu strategi jangka pendek yang strategis. Saya pernah hadir suatu event di pertemuan negara ASEAN. Waktu itu JICA yang fasilitasi tentang bencana. Nah, satu rekomendasi dari Jepang itu adalah pusat takeover. Jadi memang dari segi kompetensi itu ada di pusat. Sumber daya itu ada di pusat. Nah, minimal kita punya daerah-daerah prioritas. Nah, ini kita proyek di pusat dulu nih. Kita masuk gitu. Dan jangka panjang memang kita siapkan program kita buat memperkuat di level daerah sehingga bisa merata. Tapi jangka pendek ini butuh percepatan. Susah kalau kita mengenai di level daerah. Karena kan kita bicara aspek lingkungan ya. Di tata ruang itu ada 3 konsideran utama Pak Tantan. Konsideran ekonomi, lingkungan, sosial budaya. Nah, lingkungan berat. Karena secara politis dia tidak menguntungkan gitu kadang. Janji politis kepala daerah misalkan. Itu pasti kebijakan penganggarannya pasti akan lebih ke aspek sosial budaya dan ke aspek ekonomi gitu. Makanya pusat harus mengisi gap itu. Mengisi gap butuhnya dukungan terhadap aspek lingkungan termasuk kebencanaan. Itu dua hal yang menurut saya bisa menjadi langkah strategis ya. Tapi memang butuh kolaborasi. Jadi semua orang bergerak bersama, tidak single factor. Gitu. Itu Pak. Ya, baik. Mungkin ke Pak Yahya ya terkait tadi pertanyaan Bu Andiani dan tadi apakah ada peluang untuk kolaborasi dan menyamakan lokasi, Pak? Jadi keroyokan ke satu lokasi yang sama agar dihasilkan data yang detail gitu, Pak. Monggo, Pak.
Ya, sebenarnya saya sedikit akan menanggapi pertanyaan Pak Saud ya berkaitan dengan alokasi anggaran. Jadi mungkin Pak Saud, kalau kita melihat alokasi anggaran terkait dengan geologi tata lingkungan, tidak hanya semata-mata melihat alokasi anggaran yang ada di Kementerian SDM, CQ Badan Geologi, karena geologi tata lingkungan itu ada di beberapa kementerian lembaga ya. Kayak misalnya Kementerian Kehutanan dan Konservasi Air, kemudian Kementerian PUPR, terutama yang paling besar ya, berkaitan dengan infrastruktur, kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup ya, terkait dengan tadi ya, koordinasi kebencanaan, dan kementerian-kementerian lainnya yang terkait dengan geologi tata lingkungan. Nah, kalau kita ingin melihat total alokasi anggaran untuk geologi tata lingkungan, nanti bisa dilihat dari program prioritasnya yang berkaitan dengan geologi tata lingkungan. Mungkin di Bappenas adalah total anggaran untuk keseluruhan ya. Makanya tadi saya di dalam introduction-nya bahwa di Bappenas itu yang berkaitan dengan geologi tata lingkungan ada 6 direktorat yang menangani itu, yang terkait gitu. Jadi tidak hanya direktorat saya saja. Nah, yang pertanyaan Bu Andiani terkait dengan kenapa kementerian ini, sebenarnya kita harus secara bertahap nih Bu Andiani ya. Kalau menurut pendapat saya nih, sebenarnya Badan Geologi itu di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu mendukung beberapa IKU kementerian lembaga, tidak hanya IKU dari Kementerian SDM. Dia mendukung IKU-nya Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Sehingga dulu pernah ada wacana bahwa Badan Geologi itu langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi dia tidak di bawah Kementerian SDM, karena apa yang dihasilkan oleh Badan Geologi tidak hanya untuk kepentingan Kementerian SDM. Nah, permasalahannya pada saat sekarang reformasi birokrasi itu harus jelas tatanannya. Jadi pada saat oleh karena itu Badan Geologi itu sangat kesulitan untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi yang mana mengacu kepada IKU-nya Kementerian SDM, karena apa yang dilaksanakan itu mendukung IKU-IKU kementerian lain gitu. Nah, ini juga ada masalah dengan rebutan alokasi anggaran gitu. Jadi saya juga kalau jadi Menteri Kementerian SDM ya, alokasi anggaran untuk Badan Geologi ya untuk mendukung IKU-nya Kementerian SDM. Saya nggak mau untuk mendukung IKU-nya Kementerian PUPR atau kementerian lain kan. Kalau Badan Geologi di bawah Kementerian SDM. Ini masalah yang harus ditangani sebenarnya. Seharusnya nanti Bu Andiani itu di dalam Rapim itu sampaikan ke Menteri SDM bahwa ini loh permasalahan terkait dengan tatanan reformasi birokrasi. Sulit untuk diterima oleh Kementerian Menpan gitu ya, terkait untuk RB. Nah berkaitan dengan kewenangan daerah ini memang kalau lihat dari dasar undang-undang pemerintahan daerah, kalau eksternalitisnya itu bersifat nasional, apalagi geologi tata lingkungan kan sifatnya tidak hanya nasional tapi internasional gitu. Sehingga memang harus ditangani oleh pemerintah pusat. Cuman masalahnya, teman-teman Kementerian SDM, CQ Badan Geologi, itu kalau dulu ya, sebelum adanya otonomi daerah, mereka punya yang namanya perwakilan di daerah, ya eselon 2 yang ada di daerah, Kanwil gitu kan. Nah, kalau sekarang kan nggak punya, gitu. Jadi, Badan Geologi itu nggak punya tangan di daerah. Kalau itu menjadi tugas pusat, padahal banyak sekali yang harus dikoordinasikan di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi, ini agak menyulitkan gitu. Walaupun bukan tidak bisa, tapi agak menyulitkan. Nah, beda dengan PUPR, ya.
PUPR itu punya balai-balai gitu. Jadi dia tetap ada balai-balai di setiap daerah untuk tadi memuluskan. Mungkin kalau ATR juga punya kan perwakilan-perwakilan di daerah. Kalau tempatnya Bu Andiani atau Badan Geologi itu tidak punya. Nah ini juga, tapi makanya tahapnya yang pertama itu kalau Badan Geologi itu bertanggung jawab ke Presiden, Pak dipastikan bisa punya perwakilan-perwakilan di daerah seperti BPN misalnya. BPN kan ada BPN pusat, ada BPN di setiap provinsi dan lain sebagainya. Seperti BPS juga ada di kabupaten, ada di provinsi, ada di kabupaten. Badan Geologi juga kalau langsung ke presiden pasti punya kaki tangan di daerah. Nah, ini kemungkinan ke depan. Ya, karena masalah geologi tata lingkungan itu apalagi kita daerah bencana ya. Saya rasa ini menjadi prioritas utama. Sehingga masalah kelembagaan juga harus dipikirkan kalau menurut kami ya. Jadi tadi apa yang disebutkan oleh Pak Tatan bahwa perlunya ada satu koordinasi gitu. Jadi kalau koordinasi hanya dilakukan oleh Kementerian PPN Bappenas, ini hanya koordinasi yang sifatnya perencanaan. Padahal koordinasi itu kan harusnya dari hulu ke hilir gitu kan, dari pelaksanaannya sampai kepada penilaian outputnya dan lain sebagainya. Jadi ini yang tentunya perlu kita pikirkan ke depannya. Jadi mungkin di dalam seminar ini perlu ada rekomendasi lah paling tidak gitu. Jadi Badan Geologi itu harus bisa seperti misalnya BPS, BIG dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian terkait sama data Pak, nah ini Bappenas ini concern sekali dengan satu data itu, Pak. Jadi Pak Saud benar. Jadi ini nanti kami akan koordinasikan terkait dengan data-data geologi ya. Karena sebenarnya yang namanya BIG itu koordinasinya di bawah Bappenas. Jadi BPS, BIG sama pengadaan barang dan jasa itu adalah di bawah Kementerian PPN, bukan di bawah Kepala Bappenas. Di bawah Kementerian PPN, jadi bawah Menteri PPN gitu. Yeah. Kebetulan Menteri PPN-nya Kepala Bappenas gitu. Jadi sebenarnya ya saya nggak tahu nanti ada kaitannya dengan mungkin dengan BIG agak beda ya. Namun sebenarnya bisa dilakukan untuk adanya tadi kalau memang itu menjadi satu kebutuhan lebih efektif, lebih efisien, mari kita programkan bahwa itu harus menjadi satu data detail yang bisa digunakan oleh semua kementerian lembaga dan oleh pemerintah daerah juga atau oleh yang berkepentingan ya. Mungkin itu Pak Tatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya perlu diketahui juga bahwa kita Badan Geologi atau Kementerian SDM sebagai wali data ya dari kebijakan satu peta ini gitu. Kaitannya dengan peta geologi skalanya kan yang masuk itu 1:50.000 itu melalui inderaan jauh. Nah, untuk percepatan ini kita di Badan Geologi bekerja sama lah dengan perguruan tinggi gitu ya. Jadi merangkul perguruan tinggi untuk percepatan proses peta geologi ini. Maka Ibu Andiani untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Wira, Pak Yahya. Jadi Pak Yahya betul sekali tadi. Jadi kami ini kemarin sudah mencermati Pak, di Badan Geologi itu kan sebetulnya ada 4 unit eselon teknis ya, 4 unit eselon teknis eselon 2 dan 1 sekretariat badan. Jadi ada 5 eselon 2, 4 diantaranya adalah unit teknis. Setelah kami perhatikan ternyata di setiap unit eselon 2 ini kan ada eselon 3. Dari 14 unit eselon 3 itu ternyata 10 mendukung sektor lain dan hanya 4 yang mendukung sektor KESDM. Dan ini yang terkait dengan migas, batu bara, dan panas bumi. Ini memang menarik Pak. Kami perhatikan loh, ini ternyata dari 10 eselon 3-nya ini justru mendukung ke kementerian di luar gitu. Dan memang ini kami merasakan berat juga Pak untuk kemarin terakhir pada waktu menentukan pagu indikatif pun juga kita cukup harus bekerja keras untuk meyakinkan pimpinan-pimpinan kami bahwa betul Pak, bahwa masa saya bekerja untuk mendukung IKU lain itu mungkin betul Pak seperti itu. Tapi
intinya begini Pak, bahwa pemikiran itu sebenarnya sudah ada di internal Badan Geologi, tapi juga mungkin ini embrio ini harus kita kembangkan pemikiran ini, dan kemudian juga mungkin kami juga perlu dukungan dari eksternal Badan Geologi, karena sebetulnya kalau hal ini tidak terpenuhi, tidak tercapai, tidak terwujud, artinya kita tidak punya kepanjangan tangan di daerah, tentunya ke depan itu yang namanya korban jiwa yang terkait kebencanaan atau permasalahan lingkungan yang terkait dengan kegeluhan akan semakin besar. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tadi Pak Wira tadi. Jadi setuju Pak Wira bahwa memang kita ada jangka pendek, jangka panjang. Sebetulnya untuk jangka panjang tadi Pak wacana untuk membentuk kepanjangan tangan Badan Geologi di daerah. Tapi untuk jangka pendek sebetulnya tadi yang disampaikan di slide saya yang program itu Pak Tantan tadi itu program itu kan tadi menyusun roadmap kita 2020 sampai 2024 itu sebetulnya roadmap itu waktu itu kita komunikasikan juga dengan teman-teman di Bappenas dan di tata ruang ya Pak Tantan. Ya sudah Bu, sudah. Ya artinya di situ kita dengan melihat PUPR juga. Betul. Jadi yang kita lihat itu adalah yang kita melihat kalau gunung api itu kan sebetulnya ada early warning system ya. Jadi kita melihatnya masih lebih mudah lah, artinya bencana bisa kita tekan karena ada sistem peringatan dini. Tapi kalau untuk gempa bumi, ini kan memang tidak tahu kapan dan tidak bisa diduga. Nah akhirnya kita melihat bahwa untuk penataan ruang, untuk geologi lingkungan yang terkait dengan penataan ruang, kita fokuskan pada daerah-daerah patahan aktif, kemudian patahan aktif mana saja yang menjadi prioritas kita dalam 5 tahun ke depan, itu sudah disajikan tadi, ada bisa ditampilkan lagi nggak Pak Tantan? Ya, itu kita melihat dari beberapa patahan aktif yang kemudian patahan-patahan aktif ini sebetulnya melalui jalurnya kota mana saja, dan kemudian kita melihat dari skala prioritas nasional itu kota-kota itu seperti apa. Nah ini sebetulnya kita sudah diskusikan untuk menyusun program kita 2020 hingga 2024 ini, kemarin juga sudah kita bicara dengan teman-teman di ATR dan Bappenas. Kita melihat ini Pak, jadi ini adalah kota-kota yang dilalui oleh jalur patahan aktif menurut pengertiannya teman-teman di Badan Geologi. Kemudian kita melihat bahwa ini urgen untuk dilakukan pemetaan dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan ini sebetulnya bukan Manado saja, bukan, tetapi sebetulnya kawasan Manado. Jadi ada beberapa kota-kota di sekitar Manado itu yang kita lakukan sepanjang pemetaan itu. Kemudian Bali, di mana contoh kalau Bali itu meliputi kota Denpasar, kota Kabupaten Badung. Ini adalah kota-kota yang dilalui oleh sesar Flores. Kemudian untuk Biak itu juga termasuk di dalamnya sesar Sorong, Biak, dan nah ini mungkin tinggal dengan Pak Wira ini kita pindah-pindah aja kotanya mau mana dulu gitu loh. Apakah Ambon di 2024 mau kita majukan di 2001 itu bisa saja. Ini kan kembali lagi kepada ini kembali lagi Pak, 50.000 Pak, karena ini kan meliputi beberapa kawasan, bukan hanya Sorong saja contohnya, tapi beberapa kawasan di sekitar Sorong itu kita lakukan pemetaan. Jadi kan ini Pak, kedepannya kita mungkin perlu diskusikan, ini mana sih yang mau di 2001, mana yang di 2022, mana, nah itu mungkin kita perlu diskusikan. Atau kalau misalnya, kita sebetulnya ada beberapa lagi patahan aktif di luar ini sebetulnya, tapi ini karena kita melihat jangka waktu 5 tahun ke depan, kita masukkan yang ini dulu. Nanti kita bisa diskusikan Pak, untuk jangka waktu, jangka pendek. Mungkin itu. Ya baik, terima kasih. Ini ada yang raise hand ini dari Ibu Catur ya. Silahkan di-unmute Ibu. Dari mana disebutkan asal instansi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendengar suara saya? Baiklah Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari University Brunei Darussalam. Yang sebenarnya home base saya itu berada di Universitas Islam Riau. Sekarang sedang menjalankan S3. Kebetulan saya sendiri fokus untuk disertasinya adalah memetakan senario map kegempaan yang berada di seluruh Southeast Asia. Jadi seluruh Asia Tenggara itu sudah saya petakan seperti yang sedang berada di belakang saya ini. Nah ini saya mewakili yang geoscientist muda begitu. Karena setelah saya teliti memang belum ada data terkait dengan senario map seperti yang saya buat. Nah ini saya kaitkan dengan beberapa focal mechanism yang sudah update begitu. Dan saya juga memprediksikan ini ternyata memang Palu Coro Fault sendiri yang ada di sini
itu sesuai dengan kalkulasi dan juga kondisi pada 2018. Jadi saya memprediksikan di sini magnitudenya 7,8 dan sekian. Nah, saya yakin sekali peta-peta yang saya sudah buat seperti ini belum pernah ada yang membuatnya begitu. Nah, terkait untuk mengkonfirmasi, karena ini saya menggunakan data yang resolusinya sedikit agak rendah, tentunya saya memerlukan bantuan ataupun panduan dari Bu Andiani, dari Badan Geologi. Kira-kira dari Badan Geologi sendiri membuka peluang atau tidak kepada geoscientist muda untuk berkontribusi ya. Sementara keperluan yang saya perlukan saat ini adalah saya memerlukan high resolution image seperti LiDAR yang tentunya mahal karena setelah saya teliti itu yang ada hanya di Lembang saja begitu. Dan katanya harganya cukup mahal. Nah, kalau semisalnya ada, ini akan lebih baik lagi untuk mengupdate data-data scenario map kegempaan yang berada di Indonesia. Kenapa contohnya Sulawesi itu aktif sekali palu koronya begitu. Lalu Sorong Fault, lalu kenapa berbeda scenario map dengan Lombok dan utara Bali, itu sudah terjawab dari beberapa penelitian yang sudah saya kerjakan selama 2 tahun lebih ini. Lalu ada tidak drone mapping untuk deteksi surface structures. Sekiranya ada, mungkin itu akan mempermudah saya jika saya bisa berkontribusi baik ataupun berkolaborasi dengan Badan Geologi. Yang ketiga, apakah ada ground penetrating radar ataupun data geofisika yang mungkin belum diinterpretasi dan mungkin sangat membantu saya untuk menyelesaikan disertasi saya ini untuk 1 tahun ke depan. Baik, itu saja saya rasa pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mangga Ibu Andiani untuk menjawab. Ya. Terima kasih Bu. Sebetulnya gini, di Badan Geologi itu ada 4 pusat, ya, 4 pusat dan yang diantaranya adalah pusat survei geologi, pusat sumber daya mineral, panas bumi dan batu bara, kemudian pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, dan di tempat saya sendiri adalah pusat air tanah dan geologi tata lingkungan. Sebetulnya terkait dengan masalah data apakah kami melibatkan mahasiswa, contohnya untuk pusat kami melibatkan Pak Bu. Jadi pada waktu kami menyusun peta likuifaksi, kemarin pada waktu kejadian likuifaksi Palu, dan dalam waktu jangka satu tahun kami menyusun peta sebaran likuifaksi seluruh Indonesia, itu kami melibatkan teman-teman perguruan tinggi untuk menyusun peta ini. Artinya kita punya banyak data, kemudian data-data itu kita kompilasi lagi, kemudian kita libatkan perguruan tinggi untuk membantu penyusunan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kebetulan kerja praktek di tempat kita, dan kita libatkan untuk membantu penyusunan peta itu, dan alhamdulillah dalam 1 tahun itu selesai. Ya. Nah, saya berpikir bahwa kebijakan ini tentunya akan diterapkan juga oleh pusat-pusat lain. Nah, yang Ibu tanya tadi yang terkait dengan kegempaan, kemudian terkait dengan data-data ground penetrating dan kemudian ground mapping yang terkait dengan bencana gempa bumi ini adalah menjadi wilayah tusinya pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Nah, nanti apa yang Ibu mau nanti akan kami sampaikan kepada ahlinya, memang ada bidangnya, strukturalnya, atau pada eselon 2-nya, tentang apa yang Ibu perlukan di dalam tesis atau disertasi Ibu. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Tan. Ya, oke, baik Bu. Ya, mungkin Ibu Catur bisa menyampaikan nomor WA-nya ke panitia, ke host di sini, bisa disampaikan secara private, Japri, Bu, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, apakah ada data-data yang dimaksud gitu ya. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya ini ada yang raise hand lagi, ini dari Pak Togu, mungkin. Mangga Pak Togu untuk di-unmute. Terima kasih Pak Tantan. Iya, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan pimpinan saya. Izin Pak Yaya, saya anak buahnya Pak Yaya, Kasubdit Geologi Mineral Pertambangan. Jadi untuk peta terutama, ini mangga kita udah membentuk tim percepatan kebijakan 1 peta. Salah satu walinya kan Badan Geologi juga,
untuk peta tematik yang geologi. Jadi itu kalau nggak salah ada 90-an peta tematik Bapak Ibu sekalian. Ini kita sudah biayain skala 150.000 itu udah hampir udah 85 tema lah bisa dibuat. Nggak tahu yang Badan Geologi ada berapa tema lah. Itu selama 3 tahun atau 3 tahun ini sudah kita anggarkan untuk membuat peta tematik 150.000. Nah, selanjutnya itu pasti akan kurang gitu. Nah, ini sekarang tinggal karena keterbatasan anggaran atau kebutuhan, ini kayaknya memang kita harus pinter-pinter nih gimana mensiasati dengan keterbatasan kita ya, anggaran dengan peta. Tapi memang ini lucu, kita nunggu bencana dulu baru bisa kita buat peta yang bagus nih. Kita punya peta bagus itu waktu Aceh kan, itu luar biasa, peta 1.000 ada, tapi itu pun juga bantuan dari Jerman. Kita punya bencana Lombok, kita punya bencana Palu, Jogja. Nah, dari situ kita baru bisa punya peta yang bagus dan juga bisa saling ngobrol gitu antar kementerian. Dan ketahuan juga keterbatasan peta-peta kita dan sebagainya. Jadi mungkin salah satu cara tadi sebenarnya sudah dijalankan sama Bu Andiani sama Mas Vira tadi ini untuk saling mengobrol. Untuk saling mengobrol, kita punya daerah mana, kita keroyokkan yang mana begitu. Jadi seperti yang Pak Yaya sampaikan, paradigma pembangunan kita kan DIS ya, THIS tadi, S yang terakhir itu spasial, jadi tematik, holistik, integratif, dan spasial. Jadi Pak Jokowi memang sudah concern bahwa spasial itu semakin penting. Jadi peta juga semakin penting, lokasi itu harus sama semua kementerian, jangan PU bangun di sini irigasi, tapi sawah dicetak oleh pertanian di lokasi yang lain, jadi mubasir gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan antara PU, Badan Geologi ini, dan mungkin nanti juga yang terkait ya, BMKG, BNPB, itu boleh semakin saling ngobrol satu sama lain, karena memang keterbatasan anggaran tadi, dan juga untuk buat peta kita nggak tahu nih, setelah 150.000 kita butuh peta selanjutnya mungkin 110.000. Nah terus itu kan nggak bisa seluruh Indonesia kan, pasti harus dipilih yang mana dulu gitu kan. Harus prioritas Pak. Betul. Nah sebenarnya kita punya tematik ya, misalnya pariwisata, kita ada 10 destinasi pariwisata prioritas. Itu sebenarnya bisa juga, berarti untuk pariwisata itu kita fokus ke situ. Ataupun mungkin kita punya 19 geopark, itu bisa. Terus kita punya daerah bencana, terus perkotaan-perkotaan yang rawan penurunan tanah. Jadi ada RPJMN sudah mengarahkan ke situ sebenarnya, ke spasial itu. Jadi lokasi juga sudah ditulis bahkan di matriks itu di lokasi ini. Jadi kalau kementerian bisa keroyokan untuk di lokasi-lokasi itu sebenarnya. Nah, mungkin yang paling bagus ya tadi ngobrol antara sesama kementerian tadi. Sudah dimulai Pak Wira dengan Pak Andiani, mudah-mudahan nanti dengan BMKG, dengan DIG, dan seterusnya. Itu mungkin saran saya, Pak Tantan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin ini masih ada yang raise hand, satu lagi, Raina Geng. Silahkan, di-unmute dulu.